mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, penyihir semua. Penyihir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kau ingin memenangkan perang besok pagi. Betul, Aki Lumut. Kalau begitu, pakailah kelopak bunga teratai ini di rambutmu. Oh, indahnya kelopak bunga teratai ini. Pakailah kelopak bunga teratai ini. Pakailah kelopak bunga teratai ini. Ikutilah episode ke-15. Kelopak bunga teratai. Kelopak bunga teratai. Kelopak bunga teratai. Naskah karya Asmadi Syafar. Teknik dan montasye Indra Mahendra dengan sutradara Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Seri yang ke-25 ini didukung oleh para pelakon. Aris sebagai Hungta, Lili Nur Indah Sari sebagai Gandini, Herman sebagai Tembong, Elias sebagai Ki Wista, Yvonne Rose sebagai Wulandari, Luciana sebagai Rahayu, Ashari sebagai Aki Java Ardana, dan pembawa cerita Denny Denha. Pada kisah yang lalu diceritakan, peperangan antara Mentilin dan Tegal Sari telah berakhir. Tetapi tidak ada yang kalah dan yang menang dalam peperangan itu, sehingga kekecewaan Gandini sangat terasa bagi seluruh pasukannya. Karena Mentilin tanpa menderita kekalahan sudah harus mundur dari medan perang. Sementara pihak Tegal Sari, walau mereka menderita kehancuran, namun mereka bisa bergembira karena mereka juga tidak menderita kekalahan. Di lereng Gunung Dempo, tempat Wulandari melakukan pertapaan, tampak Wulandari, Aki Java dan anaknya Rahayu turun dari tempat mereka. Tujuan ketiganya adalah Tegal Sari.
Sesampai di sana, Wulandari bertemu dengan Aning yang dijumpainya telah naik kereta kencana. Sehingga Wulandari menjadi sangat heran. Dari cerita Aning, Wulandari mendapat berita bahwa kematian ibunya beberapa bulan yang lalu bukan dikarenakan mati terbunuh dalam peperangan, tapi mati dibunuh oleh Gandini. Namun Wulandari belum percaya sepenuhnya pada cerita itu, karena cerita itu didapatkan Aning dari Ki Sabrang yang sulit dipercaya kebenarannya. Hanya, Den Ayu, Ya, Hunta. jangan mulung terus. Lupakanlah peperangan itu. Kita berperang dengan sia-sia, Hunta. Kita berperang hanya menghambur-hamburkan uang dan membuang-buang nyawa prajurit yang akhirnya semua itu sia-sia. Hanya, jangan dipikirkan itu lagi. Kalau Den Ayu sudah punya semangat lagi untuk menyerbu Tegal Sari, maka akan kita serang lagi mereka. Soal biaya, jangan dipikirkan. Oe akan mencari biaya untuk peperangan itu. Percuma, Hunta. Kalau saja burung-burung siluman itu tetap membantu mereka, maka akhirnya kita akan menemukan akibat seperti ini lagi. Hanya, nanti kita akan dapat cara mengatasi serbuan wulung-wulung itu, Den Ayu. Iya, semoga saja, Hunta. Den Ayu, untuk melupakan kejadian-kejadian yang menyakitkan ini, bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan? Jalan-jalan kemana, Hunta? Iya. Keliling-keliling desa ini? Percuma, Hunta. Nanti kita akan dicemoohkan oleh orang-orang desa. Karena apa yang kita lakukan sia-sia. Hanya tidak keliling desa ini, Den Ayu, tapi kita pergi ke suatu tempat di mana tidak ada keramaian dan tempat itu sunyi dan tenang, sehingga Den Ayu bisa menenangkan pikiran di sana. Di mana letak tempat yang seperti itu, Hunta? Hanya ada, Den Ayu. Tempat itu sunyi. Di sekeliling tempat itu hutan belantara dengan di tengahnya ada danau yang berair biru. Sementara danau itu terletak di kaki gunung. Alangkah indahnya tempat yang kau katakan itu, Hunta. Iya, memang indah, Den Ayu. Kalau Den Ayu mau, kita akan ke sana. Tapi bagaimana kalau sepeninggal kita Mentilin diserang oleh Tegal Sari? Ayo, mereka tidak akan menyerang Mentilin, Den Ayu. Karena mereka harus membenahi desa mereka yang hancur akibat peperangan. Ya, bagaimana, Den Ayu? Mau kan kita pergi ke tempat itu? Tapi... Ya, lebih baik Den Ayu ke sana. Supaya Den Ayu bisa segar kembali. Kalau Den Ayu terus termenung di sini, maka Den Ayu bisa sakit. Baiklah, kita pergi ke tempat yang kau katakan itu. Mau kemana mereka, Ki Wista? Den Ayu dan Hongta akan pergi menenangkan pikiran. Aku baru dengar hal seperti itu. Den Ayu Gandini menjadi pemurung karena kecewa pada perang yang baru saja kita alami itu. Aneh. Akibat perang itu bukan saja Den Ayu yang kecewa, tapi semua orang juga kecewa, Ki. Namun semua orang bisa melupakannya. Tapi Den Ayu Gandini tidak bisa melupakannya, Tembong. Karena dialah yang merencanakan, dialah yang memimpin peperangan itu. Dan dia gagal. Itulah beratnya kalau jadi seorang pemimpin. Aku kasihan melihat Den Ayu murung sepanjang hari, Tembong. Lalu pergi menenangkan pikiran. Pergi dari desa ini. Bukankah namanya pergi meninggalkan kekacauan, Ki Wista? Den Ayu kan tidak lama pergi, Tembong. Kalau Den Ayu sudah merasa tenang, pasti dia akan kembali lagi kemari. Lalu kapan Den Ayu akan kembali, Ki Wista? Ya, tidak tahu. Tapi mungkin secepatnya. Itu namanya melarikan diri dari tanggung jawab. Tembong, tidak baik bicara begitu. Kalau Den Ayu mendengarnya, tentu dia akan marah besar. Ya, Ki Wista. Akibat dari semua ini adalah kekacauan. Nah, lihat itu. Buat apa mereka membawa barang sebanyak itu? Apakah mereka mau pindah? Tidak pindah. Ki Wista seperti tahu semuanya. Apakah Den Ayu sudah bicara pada Ki Wista? Kan tidak. Den Ayu Gandini sudah bicara padaku, Tembong, sehingga aku maklum. Nah, aneh bukan? Pada Ki Wista dia bicara, tapi padaku tidak. Ya, mungkin dia tidak sempat. Bukan dia tidak sempat, tapi dia memang sudah tidak membutuhkan aku lagi. Ya, sulit memberikan keterangan padamu, Tembong. Aku kan juga punya perasaan, Ki. Aku tahu apa maunya Den Ayu padaku. Aku tersingkir karena sejak kedatangan Hongta kemari. Nah, mereka akan pergi. Mari kita lepas mereka. Aku tidak perlu melepas mereka, Ki Wista. Ki Wista sajalah. Baik. Apa iya keterangan yang diberikan Aning padaku? Aku tidak bisa mempercayai keterangan itu karena Aning mendengar dari Ki Sabrang, sedang Ki Sabrang orang yang licik. Tapi untuk menenangkan pikiranku, tidak ada salahnya kalau aku pergi mencari Gandini atau mencari Ki Sabrang dulu, sehingga perasaanku bisa tenang. Ya, aku harus berangkat ke sana.
Tapi bagaimana dengan keputusanku? Bukankah aku sudah menjadi seorang petapa? Seharusnya hal-hal semacam itu aku jauhi. Karena itu urusan dunia. Tapi tidak. Aku harus urus hal ini. Karena ini kejadian yang menimpa ibuku. Kalau tidak aku urus, aku tidak akan tenang sampai akhir hayatku. Kaulan mau kemana? Mau turun gunung sebentar, Ayu. Turun gunung? Kemana? Tegalsari. Kenapa Kaulan ganti pakaian? Apa salahnya? Bukankah Ramandamu juga ganti pakaian ketika ke Tegalsari dulu? Tapi Kaulan akan tampak sederhana bila berpakaian seperti ini. Daripada berdandan seperti sebelum menjadi seorang petapa. Kenapa, Ayu? Kaulan akan tampak sangat cantik. Sehingga akan banyak orang yang menggoda Kaulan di jalan. Tidak juga. Aku dulu sudah sering berjalan dengan dandanan seperti ini. Kaulan ada perlu apa ke Tegalsari? Mau menemui kawanku itu. Oh, kawan Kaulan yang bangsawan itu? Iya, Rahayu. Kakak, apa ingin melihat rumahnya? Pasti rumah mereka seperti istana. Dan saya belum pernah melihat istana. Jangan, Rahayu. Aku ke sana bukan untuk jalan-jalan. Kakak mengurus urusan kakak. Sedangkan saya berjalan-jalan sekeliling rumah kawan Kaulan yang bangsawan itu. Aduh, Rahayu, pasti sampai di sana kita tidak akan sempat berbuat apa-apa karena aku ada urusan penting. Kakak, kalau Kaulan pergi, lalu dengan siapa saya di sini? Kan ada Ramandamu. Ramanda kan suka bertapa Kaulan, sehingga saya kesepian. Selama aku di sini pun aku juga sering bertapa, Rahayu. Kan sama saja. Kau tetap bermain sendiri. Tapi saya ingin bersama Kaulan. Saya tidak mau ditinggal sendirian. Ya, kalau kau memaksa juga, ayolah. Tapi keputusan terakhir tergantung pada Ramandamu. Baik, kita tunggu Ramanda selesai semedinya. Wulan, kenapa kau tidak mau mengatakan apa urusanmu pergi ke Tegalsari? Urusan lama, Ki Japa. Berarti kau masih belum bisa melepaskan urusan dunia, bukan? Aku berjanji. Anda sekarang masih ini, mendengarkan maka aku akan Sandiwara menjalankan Radio tapaku di kembali. channel Memori 80. Sebenarnya tidak ada peraturan seperti itu, Wulandari. Kalau kita sudah memutuskan untuk jadi seorang petapa, maka semua urusan dunia harus kita tinggalkan. Pikiran kita hanya tertuju pada satu hal, yaitu pensucian diri. Tapi urusan yang akan aku lakukan ini sangat penting, Ki Japa. Itulah. Sejak semula aku sudah bilang kepadamu bahwa kau tidak akan mungkin jadi seorang petapa karena kau masih muda. Jalan hidupmu itu masih panjang, Wulan. Dan sekarang terbukti, bukan? Kau memutuskan untuk jadi seorang petapa. Belum ada 1 tahun. Bahkan baru berjalan 2 purnama. Lalu kau sudah bimbang. Tapi aku betul-betul akan jadi petapa, Ki Japa, setelah urusanku ini selesai. Ya, baiklah. Aku serahkan padamu. Hanya sekarang Rahayu ingin ikut denganmu. Dia tidak bisa berpisah denganmu, Wulan. Iya, aku sudah berjanji akan membawa Rahayu serta, Ki Japa. Lalu aku bagaimana? Bukankah aku harus ikut menemani Rahayu? Tidak usah, Ki Japa. Biarlah kami berdua saja pergi. Ki Japa tetaplah di pertapaan ini. Semua jadi rumit, Wulandari. Ramanda, saya dan Kak Wulan bisa menjaga diri. Saya ingin melihat keramaian Tegalsari, Ramanda. Bosan di sini. Biarlah Rahayu dan sebentar. Asal... Kita sudah sampai, Denayu. Sudah sampai? Hanya, Denayu. Mari kita turun dari atas kuda ini. Iya. Hop. Lalu kemana kita, Hunta? Iya, ke rumah di tepi danau itu. Indahnya pemandangan di sini, Hunta. Aku baru tahu kalau ada pemandangan seindah ini. Iya, jadi Denayu suka tempat ini? Aku suka, bahkan sangat suka. Iya, mari kita ke rumah itu. Ayo. Hei, kuda-kuda itu tidak diikatkan, Hunta? Iya, biar saja mereka melumput, Denayu. Rumah ini bagus sekali, Hunta. Siapa pemilik rumah ini? Rumah ini milik seorang pedagang kaya, tapi sudah lama ditinggalkannya. Kenapa ditinggalkannya, Hunta? Ya, entahlah, Denayu. Ya, tapi mungkin dia takut ada perang. Ya. Rumah ini menghadap ke danau. Wah, indah sekali. Denayu suka kan tempat ini? Iya, aku suka. Bahkan aku mau tinggal lama di sini. Iya. Hunta, Hanya? hati-hati mengayuh rakit ini. Nanti kita tenggelam. Ya, tidak apa-apa, Denayu. Paling-paling rakit ini terbalik. Hunta, aku tidak bisa berenang. Iya, aku akan menolongnya, Denayu. Kalau rakit ini terbalik. Pelan-pelan, Hunta. Iya. Aku takut terbalik. Iya, baik, Denayu. Iya, segini saja mengayuhnya, Hunta. Iya, Denayu. Kenapa berhenti di sini, Hunta? Di tengah danau ini sangat indah, Denayu. Coba perhatikan sekeliling kita. Ayo. Oh, indahnya.
Ikan-ikan berenang ke sana kemari dengan tenang. Mereka tidak memikirkan apa-apa ya, Hungta ya? Ya. Mereka tidak memikirkan perang, tidak memikirkan permusuhan. Yang mereka pikirkan hanya hidup untuk mengembangkan keturunan mereka, Denayu. Andai saja aku bisa jadi ikan-ikan itu. Alangkah bahagianya hidup ini, Hungta. Sebenarnya jadi manusia seperti kita ini yang lebih bahagia, Denayu. Kenapa begitu, Ya, Hungta? kita punya pikiran, kita punya kemauan, kita punya segala-galanya yang melebihi binatang. Sehingga kita lebih sempurna dari binatang-binatang itu, Denayu. Hanya, ya kadang-kadang dengan kelebihan yang kita punyai, kita salah mempergunakannya. Sehingga timbullah berbagai kesukaran dalam hidup kita. Seperti yang aku alami sekarang ini. Ya, itu hanya salah satu contoh saja, Denayu. Aku tetap ingin jadi ikan-ikan itu. Tapi sayang, keinginan itu tidak akan bisa terkabul. Tidak usah dipikirkan hal itu, Denayu. Nanti Denayu jadi pusing sendiri. Kemana kita, Hungta? Kemana lagi kau arahkan rakit ini? Kita ke tempat bunga-bunga teratai itu, Denayu. Bunga-bunga teratai ini sedang mekar. Ada yang merah dan ada yang putih. Iya, Denayu suka dengan bunga-bunga teratai ini? Suka. Hai. Kau juga tidak tahu, Hungta, bahwa dalam perang beberapa hari yang lalu, aku memakai kelopak bunga teratai di sanggulku. Sehingga aku punya kekuatan yang luar biasa. Iya, Denayu. Hah? Denayu melamun. Tidak, Iya. aku sedang memperhatikan bunga teratai yang paling besar itu. Dia mekar indah sekali. Denayu. Itu juga indah, Denayu. Tidak usah ke sana, biar kita di sini saja. Iya, baiklah. Aku yakin apa yang aku lakukan ini ada gunanya. Bahkan rasa kecewaku pada peperangan sudah bisa aku lupakan untuk sementara. Gandini dan Hungta masih di atas rakit di tengah danau yang indah dan luas. Sementara hari mulai beranjak sore. Di tempat lain, di tempat pertapaan Japa Ardana, Wulandari akan turun gunung menuju Tegalsari. Bahkan bersama Wulandari, ikut serta Rahayu yang cantik jelita. Mereka berjalan berdua menelusuri lembah dan lereng gunung yang curam. Wulandari sudah bertekad akan menyelesaikan persoalan ibunya. Lalu baru dia teruskan niatnya untuk jadi bertapa kembali. Haya, Denayu. Apakah Denayu suka malam-malam di tepi danau seperti ini? Suka, Hungta. Denayu. Hungta, aku tidak mau mendengar kamu memanggilku dengan sebutan Den Ayu lagi. Iya. Aku bosan mendengarnya. Lalu aku harus menyebut apa? Sebut saja namaku. Janggal rasanya. Lama-lama juga akan biasa. Ya, baiklah. Kau tadi mau bicara apa, Hungta? Aku jadi lupa, Denayu. Sudahlah. Aku melihat sesuatu di tepi danau itu. Apakah Denayu sudah mengantuk? Kenapa kau tidak menyebut namaku saja, Hungta? Ya. Maafkan, Dini. Ya. Aku melihat sosok tubuh di tepi danau itu. Gandini, kau sedang melihat apa? Aku seperti melihat bayangan orang berdiri di tepi danau. Mungkin itu karena matamu sudah lelah. Tidak, aku tidak lelah. Aku betul-betul melihat bayangan di tepi danau itu. Aku tidak melihat apa-apa. Tapi aku melihatnya. Pasti itu dikarenakan kita sudah lelah. Kau sudah mengantuk? Iya. Pergilah tidur. Dan kau? Aku nanti menyusul. Ya, baiklah. Aku tidur dulu. Iya. Aku melihat bayangan di tepi danau itu. Sedangkan Hungta tidak melihatnya. Bayangan apa itu? Bayangan itu kini semakin besar. Apakah bayangan itu manusia atau bukan? Aneh. Bayangan itu adalah bayangan manusia. Siapa ya? Aku ingin melihat dari dekat. Siapa yang berdiri di sana? Hungta sudah tidur. Aku akan pergi ke sana. Betul. Bayangan itu adalah manusia. Siapa? Dia seorang perempuan. Rambutnya panjang terurai. Dia membelakangi aku. Siapa Kisanak? Aku. Aku siapa? Aku pemilik rumah yang kau tempati itu. Maaf. Kami tidak tahu kalau rumah itu milikmu. Silahkan. Kalau kau mau memakai rumahmu, kami akan pindah dari sana. Tidak usah. Kenapa tidak usah? Karena aku punya rumah yang lain. Yang lebih besar dan lebih indah. Boleh aku melihat rumah itu? Boleh. Jauh rumahmu itu? Tidak jauh. Tapi kenapa kau berminat ingin melihat rumahku itu? Karena aku ingin melihat keindahan rumah yang kau katakan itu. Marilah. Tapi balikan dulu tubuhmu padaku, sehingga aku bisa melihat wajahmu. Nah, sudah puas? Wajahmu tidak tampak karena tertutup rambutmu yang panjang. Memang begitu. Kapan kita pergi ke rumahmu? Sekarang ini juga. Kemana? Ke sana. Bukankah itu di tengah danau? Tengah danau itu di sana, bukan di situ. Bukankah danau itu di sana? Bukan. Ayolah, kalau kau mau ke rumahku, aku harus bangunkan dulu Hungta, supaya dia tahu kemana aku pergi. Apalagi yang kau tunggu? Aku akan membangunkan kawanku dulu. Tidak usah, nanti dia mencari aku. Kita tidak akan lama.
Ayo, baik. Iya ya, danau itu bukan di sini. Jalan ini kering, tidak ada air. Kenapa kau berhenti? Ayo jalan terus. Iya. Tempat apa ini? Kenapa jalan ini semakin licin? Ayo jalan terus. Jalan ini agak licin. Hati-hati kalau begitu. Iya. Aduh, licin sekali. Itu karena bekas hujan. Masih jauh rumahmu? Itu. Sudah tidak jauh lagi. Yang mana rumahmu? Itu. Ayolah sebelum hari pagi. Kenapa jalan ke rumah ini semakin licin? Itu karena kau belum terbiasa saja. Kenapa jalan ini semakin sempit? Karena kita sudah akan sampai di rumahku. Nah, ini rumahku. Rumah apa ini? Kenapa rumah ini kecil sekali? Siapa bilang kecil? Kau menipu aku. Rumah ini kecil dan sempit. Kau bilang rumah ini besar dan indah. Aku mau pulang. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kau akan aku adili dulu di sini. Adili? Apa salahku? Kau punya salah yang besar. Salah karena kami menempati rumahmu di tepi danau itu? Kalau iya, kami akan pindah dari sana. Bukan itu. Lalu apa? Kau jangan mempermainkan aku. Kau sedang berhadapan dengan Gandini, panglima perang dari Mentilin. Justru karena kau panglima perang, maka kesalahan itu ada padamu. Sehingga hari ini aku akan mengadili kamu. Apa salahku? Kau telah membuang segala jimat yang aku berikan. Siapa kau ini, ha? Nah, perhatikanlah baik-baik. Hah? Mak Rompang? Mak Rompang? Iya, aku. Tampaknya Mak Rompang akan membunuhku. Aku harus melawan. Aku tidak boleh menyerah. Dulu, aku tidak sempat mengadili kamu. Karena aku tidak bisa keluar dari rumah ini. Tapi sekarang, aku punya kesempatan untuk manusia licik. Aku akan hadapi kamu, Mak Rompang. Bagus. Hiya, hiya, hiya. Ternyata kau bisa mengelakkan pukulanku, ha? Aku harus lebih hati-hati. Karena muka Mak Rompang sudah semakin buruk. Berarti dia sedang mengerahkan seluruh ilmunya untuk membunuhku. Hiya! Aduh! Hiya! Kenapa tiba-tiba ada gempa? Kenapa tiba-tiba tempat ini? Mak Rompang terjun ke dalam lubang itu. Aku harus menyelamatkan diriku. Aku harus pergi dari tempat ini. Tolong! Aduh! Aku terseret! Tolong! Gandini? Tolong! Gandini? Di mana aku? Gandini, kau tertidur di depan rumah. Entah. Kau bermimpi, Gandini. Ya, aku bermimpi. Ayo, pindah ke dalam, ayo. Mimpi yang buruk. Desa ini bagus ya, Kak Ulan. Kau suka desa ini? Suka. Desa ini tenang dan bersih. Walau di sana-sini masih berserakan bekas peperangan. Ya, penduduknya malas membersihkan puing-puing bekas perang. Mereka biarkan saja bertebaran seperti ini. Tapi yang itu bersih. Tidak ada puing-puing bertebaran seperti di sini. Itu rumah kawanku, Rahayu. Yang berdinding tinggi itu, Kak Ulan. Katanya begitu. Tapi apa iya ya? Rumah itu dijaga oleh prajurit, Kak Ulan. Kalau rumah bangsawan memang begitu. Dijaga oleh prajurit bersenjata. Kenapa Kak Ulan berhenti? Aku jadi ragu, Ayu. Apakah betul itu rumah kawan? Kalau ragu, lebih baik kita kembali saja, Kak Ulan. Aku takut, tidak apa-apa. Mari, kemana? Ke rumah itu? Kata Kak Ulan ragu. Tapi kenapa harus ke rumah itu juga? Kita tanya pada prajurit penjaga itu. Aku takut, Kak Ulan. Tidak apa-apa, ayo. Kak Ulan, prajurit-prajurit itu mengganggu kita. Tidak apa-apa, asal jangan dia colek saja kita. Kak, mereka memanggil kita, Kak. Kita akan bertanya pada mereka. Mau kemana adik-adik ini? Kak, mereka memanggil kita. Kita akan bertanya pada mereka. Di sana, boleh kami bertanya? Boleh. Apakah di sini rumah dan Ayu Ani? Oh, betul. Adik berdua siapa? Kami kawan lamanya. Lalu, maksud adik? Kami mau bertemu dengan dia. Tunggu sebentar. Kita harus menunggu Kak Ulan. Iya, ayo. Kenapa kita tidak disuruh masuk saja? Ya, begini peraturan para bangsawan. Maaf, nama adik berdua siapa? Apakah perlu? Dan Ayu Aning menanyakan begitu pada saya. Saya Wulandari dan ini Rahayu. Oh, begitu. Tunggu sebentar. Ya. Repot sekali ya, Kak Ulan. Prajurit itu harus bolak-balik menanyakan kita. Supaya orang-orang di dalam rumah itu tahu siapa yang akan berkunjung kepada mereka. Kalau orang-orang dalam rumah itu tidak kenal dengan nama kita, bagaimana, Kak Ulan? Tentu kita tidak diperbolehkan masuk. Lebih baik kita pergi saja, Kak Ulan. Kenapa? Perasaan saya tidak enak. Tanggung, kita sudah sampai di sini. Prajurit itu datang. Adik berdua dipersilakan masuk. Terima kasih. Tapi yang mana rumah itu? Yang di Anda sana. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Lurah yang dimasukkannya itu ya, Kak Ulan? Entah, jangan-jangan. Ayo. Iya, permisi. Silakan. Wah, bagusnya rumah ini. Kenapa berhenti, Rahayu? Rumah ini bagus sekali, Kak Ulan. Pondoknya luas sekali. Kita bukan ke rumah itu, tapi ke rumah yang di sana. Bukan yang ini. Bukan. Halaman rumah ini indah sekali. Penuh dengan bunga-bunga yang indah.
Pasti taman ini dirawat dengan baik. Ayo terus jalan ya. Jauh juga rasanya ke rumah yang di ujung itu. Itu karena halaman rumah ini luas. Kita sudah sampai di depan rumah ini. Rumah ini tidak kalah indahnya dibandingkan rumah si lurah itu. Ya, karena keadaan rumah ini milik bangsawan. Mana kawan Kak Ulan itu? Oh, tidak ada. Sebentar lagi dia akan keluar. Wulandari dan Rahayu berdiri lama di tangga pendopo rumah Aning, sementara beberapa pasang mata sedang memperhatikan kedatangan mereka. Aning? Kak Wulan, kakak mau datang kemari? Demi menemuimu, tentu aku mau datang kemari. Dan ini siapa? Rahayu, adikku. Kak Wulan punya adik? Iya, adik angkat. Cantiknya kamu, Rahayu. Mari Kak, kita masuk. Iya. Mari Dek Rahayu, kita masuk. Iya. Kak Ulan, rumahnya bagus sekali. Iya, karena suaminya anak bangsawan dari kerajaan Dharmasaya. Kenapa Kak Ulan? Kata Rahayu, rumahmu bagus sekali. Saya jadi malu. Mari Kak Ulan, mari Rahayu, kita duduk di sini. Iya. Iya. Ruangan ini rupanya tempat menerima tamu, Aning. Iya Kak Ulan, kalau ada tamu-tamu dari Raden Wangsa. Raden Wangsanya kemana? Ada. Sebentar lagi keluar menemui Kak Ulan dan adik Rahayu. Oh, kenapa Kak Ulan? Pasti Raden Wangsa terkejut kalau melihat aku. Lupakanlah Kak. Maksudmu? Lupakan kejadian-kejadian yang sudah lalu. Raden Wangsa sudah tidak dendam lagi pada Kak Ulan. Apakah Raden Wangsa punya dendam padaku? Entahlah, mungkin begitu. Ya, nanti saja kita lihat bagaimana sikap Raden Wangsa padaku. Kau tambah gemuk dan tambah cantik sekarang. Apa betul begitu Kak Ulan? Betul. Itu tandanya kau sudah senang, tidak memikirkan hal-hal yang rumit lagi. Tidak juga, saya masih memikirkan hal-hal yang lain. Apalagi ketika berlangsung perang di sini beberapa waktu yang lalu. Saya sangat takut, Kak. Saya takut mati. Apakah banyak prajurit Tegalsari yang gugur, Aning? Banyak sekali, Kakak Ulan. Sudah tidak terhitung. Kasihan. Sangat menyedihkan bila melihat pemuda-pemuda itu gugur. Aning? Iya, Kak Ulan. Maksud kedatanganku kemari ingin menanyakan kembali berita tentang kematian ibuku dulu. Apakah berita itu bisa dipercaya? Bisa, Kak. Kalau kakak mau, nanti kita tanyakan pada yang bersangkutan. Siapa yang datang itu, Aning? Raden Wangsa Dirja, suami saya. Kak Ulan, orang ini yang dulu pernah datang ke pendopoan kita di lereng Bukit Perinduan. Jangan cemas, Rahayu. Dia tidak akan berbuat apa-apa. Aduh, Kak Ulan, dia memandang saya seperti akan menelan saya. Tenang, aku akan bela kamu kalau dia macam-macam. Wulandari, apa kabarmu? Baik-baik saja, Raden Wangsa Dirja. Dan ini? Ini adik angkatku. Siapa namanya? Saya takut, Kak Ulan. Namanya Rahayu. Rahayu. Kalau tidak salah, aku pernah melihatmu, Rahayu. Saya tidak tahu, Raden. Iya, aku pernah melihatmu. Kau anak Aki Jaba, bukan? Iya. Betul kalau begitu. Angin apa yang membawamu kemari, Rahayu? Tidak tahu, Raden. Kenapa kau takut? Sedangkan Wulandari saja tidak takut. Walau Wulandari pernah punya urusan dengan aku. Saya tidak takut. Saya hanya... Kau rupanya takut, tapi pura-pura tidak takut. Tidak apa-apa. Di sini, di rumah ini adalah tempat yang aman dan damai. Tidak ada orang yang berani mengganggumu di sini. Tidak apa-apa, Rahayu. Tidak ada yang perlu ditakutkan di sini. Iya. Aku sangat gelisah, Wulandari. Kenapa? Karena aku sudah datang kemari memberanikan diri. Ya, kejadian-kejadian yang lalu itu sebaiknya kita lupakan saja. Apalagi ternyata kau bukanlah orang yang jahat seperti yang aku kira selama ini. Bahkan orang yang jahat itu adalah Gandini dan Tembong. Sehingga dengan berani mereka menyerbu kemari beberapa hari yang lalu. Ya, aku sudah mendengarnya. Aku hanya ingin menyampaikan itu saja. Dan aku sangat menghargai keberanianmu datang kemari. Sehingga pupuslah permusuhan kita yang lama. Apakah di antaraku dan Raden Wangsa ini ada permusuhan? Rasanya tidak. Kau masih ragu-ragu pada kata-kataku, Wulandari? Rasanya di antara kita tidak terjadi permusuhan, Raden Wangsa. Kau ternyata tidak menyadari, Wulandari, bahwa kau telah menanamkan bibit permusuhan di antara kita. Apakah kau lupa bahwa dulu kau pernah mempermainkan aku di kota raja dengan mengacau di sana? Mengacau? Mungkin kau sudah lupa bahwa kau pernah mengacau di kota raja dengan menamakan dirimu Rembulan Telaga Sore. Nah, setelah berlangsung beberapa lama, aku baru tahu kalau Rembulan Telaga Sore itu adalah dirimu. Tapi tidak apa-apa, aku sudah melupakan itu karena kau juga sudah melupakan kejadian itu. Namun yang aku kagumi adalah kehebatanmu. Kau ternyata orang yang berilmu tinggi. Betul begitu, Kak Ulan. Dengarkan saja Raden itu mengoceh. Bahkan orang seperti dirimu lah yang aku harapkan. Yang kami harapkan untuk memperkuat Tegalsari dari rongrongan Gandini dan Mentilin. Terima kasih atas pujian Raden itu. Tapi sebenarnya aku tidak sehebat yang Raden katakan.
Tidak usah merendahkan diri, Wulan. Aku sudah tahu siapa dirimu. Aku sudah tahu sepak terjangmu. Nah, apakah kau mau menjadi orang Tegal Sari? Apakah kau mau bergabung bersama kami untuk menghadapi Gandini? Maaf, Raden. Aku sudah tidak memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Karena aku sudah memutuskan untuk jadi seorang petapa. Apa? Jadi petapa? Ya. Apakah aku tidak salah mendengar ucapanmu, Wulandari? Aku sungguh-sungguh, Raden. Maafkan kalau aku menolak tawaran itu. Sayang. Sangat disayangkan. Kau masih muda, tapi sudah memutuskan untuk mengurung diri seperti itu. Itu sudah menjadi keputusanku. Kalau begitu kau menetap di tempat Aki Japa? Betul, Raden. Pantas. Kau membawa anak Aki Japa ini kemana-mana. Bagaimana, Aning? Apakah aku bisa bertemu dengan Ki Sabrang malam ini? Bisa, Kak Wulan. Bahkan Ki Sabrang akan kemari sebentar lagi. Baiklah, aku tunggu. Mana Rahayu, Kak Wulan? Ada di dalam kamarnya. Dia tidak mau keluar. Dia takut. Aneh dia. Ya, maklumlah. Gadis itu belum pernah datang ke tempat seperti ini. Sehingga semua apa yang dilihatnya menjadi asing bagi dia. Mungkin juga, bahkan sama dengan saya dulu, Kak Wulan. Semua yang aku lihat di sini terasa aneh dan menakutkan. Takut kalau apa yang tersenggol akan jatuh dan pecah. Karena saya dulu ketika tinggal di rumah yang lama tidak pernah punya benda-benda semacam ini. Dari mana benda-benda ini, Aning? Dibeli oleh Raden Wangsa di pelabuhan. Ketika pedagang-pedagang dari Tiongkok membawa benda pecah belah seperti ini. Wulandari. Ki Sabrang. Kau masih seperti dulu. Cantik dan muda. Aku datang kemari bukan untuk mendengar pujian seperti itu, Ki Sabrang. Lalu, untuk apa kau kemari? Untuk mendengar keterangan tentang kematian ibuku. Apakah setelah jadi petapa, kau akan mau juga membunuh orang? Aku tidak berpikir begitu. Mari Ki Sabrang, silakan duduk dulu. Maaf Den Ayu, saya lupa untuk menegur Den Ayu. Tidak apa-apa, mari duduklah. Terima kasih Den Ayu. Siapa yang membunuh ibuku, Ki Sabrang? Jawab dulu pertanyaanku. Baru aku jawab pertanyaanmu. Pertanyaan yang mana? Apakah kau masih bersedia membunuh orang? Karena aku dengar kau sudah memutuskan untuk jadi petapa. Kenapa begitu? Karena siapa yang membunuh, dia harus dibunuh. Dan yang membunuhnya tentu orang yang berhak atas hal itu. Siapa yang membunuh ibuku? Kau membalaskan sakit hati ini. Kau mau membunuh orang yang membunuh ibumu. Aku akan bunuh. Kalau begitu pergilah, bunuh Gandini. Karena dia yang membunuh ibumu. Ki Sabrang yakin itu? Yakin. Ki Sabrang melihat kejadian itu? Tidak, tapi ada orang yang melihatnya. Dan sampai sekarang orang itu masih hidup. Siapa dia? Itu dia, yang berdiri di situ. Prajurit itu? Hei, prajurit, kemari kamu. Wulandari mendengar berita yang menyakitkan itu dari seorang prajurit yang menyaksikan pembunuhan tersebut. Sehingga serasa bumi berputar bagi Wulandari. Karena prajurit itu menceritakan sampai pada hal-hal yang sekecil-kecilnya. Lalu ketika prajurit itu selesai bicara, Wulandari langsung berdiri. Dia tinggalkan Tegal Sari. Dia menuju Mentilin. Sementara Wulandari lupa pada Rahayu yang masih tinggal di dalam kamar. Saya mau pulang. Saya mau kembali ke tempat saya. Tunggulah sampai Kak Ulan datang menjemputmu kemari, Rahayu. Kalau Kak Ulan tidak datang, bagaimana dengan saya, Kak Aning? Kan ada aku. Kenapa harus takut? Saya takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan di sini. Tapi saya takut. Saya ingat. Dan saya rindu pada Ramana Japa. Nanti kau akan diantar ke sana. Kalau Kak Ulan belum juga datang. Siapa yang akan mengantarkan saya, Kak Aning? Ki Sabrang. Saya tidak mau. Saya tidak mau diantar oleh Ki Sabrang. Kalau tidak mau, ya harus menunggu Kak Ulan datang. Saya menyesal ikut Kak Ulan. Kalau saya tahu akan begini. Kau masih takut padaku, Rahayu? Tidak. Nah, begitu. Tidak perlu ada yang kau takutkan di sini. Iya. Kau suka tinggal di sini? Saya tidak tahu, Ki Sabrang. Tapi kenapa Kak Ulan belum juga datang? Nanti Wulandari pasti datang. Kalau urusannya sudah selesai. Seharusnya saya ikut dengan Kak Ulan. Sebaiknya kamu tidak ikut seperti sekarang ini. Karena Wulandari sedang mengurus dendam lamanya kepada Gandini. Kak Ulan akan berkelahi? Iya, bahkan dia akan membunuh musuh ibunya. Kak Ulan masih mengurus urusan dunia. Kau juga menjadi petapa, Rahayu? Tidak, Ki Sabrang. Kenapa waktu aku menemui di lereng bukit dulu, kau tidak mau? Karena takut. Sekarang kau masih takut? Sudah tidak. Kalau kau tidak jadi seorang petapa, kau tidak harus hidup memisahkan diri dari dunia ramai, kan? Aku harus mendampingi Ramanda.
Ramandamu tidak usah didampingi karena dia telah memilih jalan hidupnya. Dan kau harus memilih jalan hidupmu juga. Saya tidak tahu harus memilih jalan hidup yang mana. Jalan hidupmu sudah kau lihat di depan matamu. Kau bisa hidup di sini. Saya tidak mau. Loh, kenapa? Saya mau hidup bersama Ramanda. Nanti kalau kau bilang sama Ramandamu, pasti kau diizinkan untuk tinggal di sini. Tidak akan diizinkan. Siapa yang bilang begitu? Ramanda yang bilang begitu. Pasti Ramandamu bilang begitu hanya main-main. Ramanda tidak pernah bicara main-main, Ki Sabrang. Ramanda selalu bicara apa adanya. Bagus kalau begitu. Ki Sabrang masih mencoba untuk membujuk Rahayu. Tapi tampaknya gadis itu masih dalam ketakutan. Walau takutnya itu tidak hebat, seperti pertama-tama ditinggal oleh Wulandari. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Siapa? Tembong rupanya melihatku. Siapa? Kalau tidak mau keluar dari semak-semak itu, akan aku hajar. Sebaiknya aku keluar. Aku akan terang-terangan saja mencari Gandini. Hei, dengar tidak? Aku! Kau Wulandari? Ya. Apa kabar Wulan? Jangan lebih dekat, karena kita bukan berkawan lagi. Kenapa begini Wulandari? Kau di pihak Gandini, sedangkan aku bukan. Aku jadi tidak mengerti maksudmu Wulan. Aku datang kemari untuk membuat perhitungan dengan pimpinanmu. Gandini yang kau maksud? Iya, mana dia? Tunjukkan tempatnya padaku. Wulandari, Gandini sedang tidak ada di sini. Jangan menyembunyikan Gandini di hadapanku, Tembong. Aku Wulan, tidak mau dipermainkan. Gandini memang sedang tidak ada. Kalau kau tidak percaya, silakan dia di dalam rumahnya. Kau mau menjebakku dengan banyak pengawal-pengawal seperti itu? Aku tidak bermaksud buruk padamu, Wulan. Aku bicara sungguh-sungguh. Kalau aku sudah datang kemari, berarti aku berani menantang bahaya. Dan akan aku tunjukkan padamu bahwa aku akan tantang bahaya itu. Hiya, hiya, hiya. Wulan! Terserahmu. Kau mau berteriak-teriak memanggilku. Yang penting aku sudah sampai di atas lubungan rumah Gandini. Banyak juga prajurit yang berjaga-jaga di rumah Gandini ini. Sehingga susah bagiku untuk melompat ke halaman rumahnya. Nah, ini kesempatanku untuk melompat ke halaman rumah. Hiya, hiya. Aku hafal seluk-beluk rumah ini. Ketika aku menginap dulu dengan Nyi Guru di sini, ada prajurit kemari. Aku harus bersembunyi. Hiya. Sudah lewat ya. Kini aku harus cepat melintasi pendopo itu. Hup, hiya. Di ujung itu kamar Gandini. Nah, sepi. Kebetulan aku harus sampai di ujung kamar itu. Hup, hiya. Aku sudah sampai di depan pintu kamar Gandini. Begitu aku ketuk pintu kamarnya, lalu dia keluar, maka aku serang dia. Tapi rasanya tidak satria dengan cara begitu. Lebih baik aku tantang dia secara kesatria. Setelah aku beberkan kebiadabannya yang telah membunuh ibuku. Gandini? Gandini? Gandini, keluar kau. Aku Wulandari mencarimu. Tidak ada jawaban. Apakah dia menjebakku? Lebih baik aku masuk saja ke dalam kamarnya. Di dalam kamar ini gelap sekali. Aku harus hati-hati. Gandini, keluar kau. Atau aku harus bunuh kau di dalam kegelapan ini. Wulandari! Banyak kau buat di luar kamar ini. Wulandari! Keluarlah! Aku terjebak. Aku terjebak di dalam kamar ini. Wulandari! Keluarlah! Tidak ada orang yang kau cari di dalam kamar itu. Aku harus tetap waspada. Siapa tahu begitu sampai di luar kamar, Gandini sudah siap membunuhku. Keluarlah, Wulandari! Aku akan keluar! Hiya! Kenapa aku dikepung seperti ini? Karena kau masuk kemari tanpa izin, Wulan. Kiwista rupanya. Iya, Wulan. Mana Gandini? Dan Ayu Gandini tidak ada, Wulan. Percuma kau masuki kamar dan Ayu itu. Lalu akan diapakan aku? Kenapa aku dikepung begini? Kami bukan mengepungmu, Wulan. Kami hanya ingin kau masuk, bukan dengan cara begini. Oh, kau rupanya yang memanggil orang-orang ini, Tembong. Bagus. Lalu aku mau diapakan? Mau ditangkap? Silakan tangkap aku. Wulandari, kami tidak bermaksud jahat padamu. Marilah kita bicara baik-baik. Bukankah dirimu bukan orang lain bagi kami? Kau juga adalah warga Mentilin ini. Tidak usah membujukku begitu, Kiwista. Aku hanya ingin mencari Gandini. Jangan dia lari kalau aku datang mencarinya. Dan Ayu Gandini memang tidak ada, Wulandari. Sudah 1 minggu ini dia pergi. Kemana perginya? Tidak tahu, Wulan. Kami tidak tahu kemana dan Ayu pergi. Kalau dia datang, katakan padanya bahwa aku mencarinya. Baik, akan kami katakan pada Den Ayu. Tapi kami berharap janganlah permusuhan ini diteruskan. Tidak usah mengguruiku, Kiwista. Kami tidak mengguruimu, Wulan. Kalau kau suka, kau terima. Kalau tidak, ya apa boleh buat. Sekarang aku mau pergi. Beri aku jalan. Pergilah. Kami tidak menghalangimu. Ternyata kalian masih baik padaku. Kami tetap baik padamu, Wulan. Kami tidak punya dendam apa-apa terhadapmu. Hiya, hiya.
Dendam apa yang sudah terjadi antara Den Ayu dan Wulandari, Tembong? Entahlah, Ki. Tapi tampaknya Wulandari sangat marah. Bagaimana, Ki Sabrang? Mau gadis itu kau bujuk untuk tinggal di sini? Ya, belum juga, Den. Tapi aku mulai ragu. Ragu kenapa? Mana yang harus aku pilih? Gadis yang bernama Rahayu itu atau Wulandari? Memang, kalau dijajar berdua, kita akan bingung memilihnya, Ki Sabrang. Wulandari pun sekarang bertambah cantik. Itulah yang membuat aku ragu. Tapi ingat, Ki Sabrang, Wulandari sudah mulai meninggalkan urusan dunia. Dia sudah jadi seorang petapa. Itu hanya alasan saja. Buktinya dia sekarang pergi ke Mentilin hanya untuk urusan bunuh-membunuh. Tapi apakah Ki Sabrang bisa mengendalikan Wulandari? Kalau sudah tahu caranya, kenapa tidak berani? Wulandari itu bukan gadis sembarangan. Dia itu sama dengan macan betina. Itulah yang aku bilang tadi, Den Wangsa. Kalau sudah tahu caranya, maka akan mudah kita mengendalikannya. Perempuan ini kan hanya tinggal kita kendalikan, Den Wangsa. Persis seperti mengendalikan kuda. Nah, ada kuda yang liar, ada kuda yang jinak. Itu semua tergantung kita, Den. Kalau soal perempuan, aku juga tidak bisa dibohongi, Ki Sabrang. Sebutkan saja di mana negeri yang aku singgahi. Pasti di sana aku punya seorang istri. Dan itu tadi, tinggal bagaimana kita mengendalikannya. Iya, betul, Den. Tapi kenapa akhir-akhir ini Raden sering di sini? Apakah Raden tidak pergi ke istri-istri Raden yang lain? Karena aku ingin menjaga anakku Tapasudana. Dia sudah semakin besar. Dia perlu dididik jadi orang yang benar. Sedangkan istri-istriku yang lain tidak memberikan anak satupun padaku. Ya, Raden Wangsa masih buruk bila dibandingkan dengan aku. Jangankan keturunan, istri pun aku masih mencari-cari. Jadi kau tidak mau pulang, Rahayu? Saya ingin kesini, Kak Ulan. Kalau Ramadamu mencarimu bagaimana? Kak Ulan tinggal menunjukkan tempatku di rumah ini. Sudah diberi apa Rahayu oleh Ki Sabrang? Sampai-sampai dia tidak mau pulang. Padahal baru 1 hari aku tinggalkan dia. Kalau Kak Ulan mau pulang, pulanglah. Aku tetap di sini. Celaka. Rahayu sudah diberi guna-guna oleh Ki Sabrang. Aku yakin itu. Tapi aku tahu caranya. Aku masih membawa obat bubuk pemberian Nyi Guru untuk penangkal kuda-kuda. Asal Rahayu mau minumnya. Obat bubuk ini sudah aku masukkan ke dalam minuman. Tinggal aku beri minum padanya. Rahayu, hari panas begini, apakah kau tidak haus? Iya, haus. Apalagi harus ikut dengan Kak Ulan pulang ke lereng Gunung Dempo. Minumlah kalau haus. Untuk Kak Ulan saja. Aku sudah minum tadi. Ayo, minumlah. Untuk aku. Betul nih. Betul, minumlah. Terima kasih. Kenapa jadi begini? Kenapa Rahayu? Saya di mana? Mana Kak Ulan? Aku di sini. Kak Ulan, kenapa kita masih ada di sini? Kenapa kita tidak pulang saja? Sekarang kita akan pulang. Ayo kita pulang. Baik. Rahayu mulai pulih ingatannya. Obatku sudah bekerja. Mari kita pamit pada Aning dan kepada semua orang yang ada di rumah ini. Kenapa Ki Sabrang menghalangi aku seperti ini? Aku tidak menghalangimu, Wulandari. Tapi keadaan Tegal Sari sedang tidak aman, sehingga aku larang kau dan Rahayu meninggalkan tempat ini. Tegal Sari dalam keadaan aman. Aku baru saja berjalan-jalan di desa ini. Tidak ada bahaya apa-apa. Kau tidak tahu, Wulan, bahwa menurut berita yang dibawa oleh petugas Sandi, bahwa ada bahaya yang akan mengancam Tegal Sari. Bahaya dari mana? Bahaya dari Mentilin. Siapa bilang? Mentilin tidak akan datang kemari untuk menyerbu. Gandini pun sekarang sedang pergi entah kemana. Wulandari, kau tidak tahu kalau negeri ini sedang tidak aman, walau tampaknya saja aman. Ki Sabrang, jangan paksa aku untuk berbuat yang kasar. Kau rupanya tidak percaya, Wulandari. Tidak. Cepat bukakan pintu gerbang itu, atau aku akan bertindak keras. Baiklah. Hei, bukakan pintu gerbang itu. Nah, terima kasih Ki Sabrang atas kebaikan Ki Sabrang selama aku dan adikku di sini. Iya. Permisi. Permisi Ki Sabrang. Iya, Rahayu. Bagaimana Ki Sabrang? Gagal lagi saya, Den. Bagaimana bisa gagal? Bukankah Rahayu sudah bisa dijinakkan? Saya juga tidak tahu. Kenapa jadi begini, Raden? Sejak Wulandari datang, Rahayu jadi berbalik. Dia tidak mau lagi tinggal di sini. Bahkan dia mendesak ingin pulang hari ini juga. Bukankah sudah Ki Sabrang beri obat penakluk? Iya, Den. Tapi ternyata tidak mempan. Kalau begitu, yang liar bukan Rahayu, Ki Sabrang, tapi Wulandari. Oh iya, betul Raden Wangsa. Wulandari itu kuda liar. Susah untuk ditaklukkan. Kan aku sudah bilang pada Ki Sabrang bahwa Wulandari kuda liar. Susah dikendalikan. Iya, Den Wangsa. Kalau Rahayu, tidak begitu, Kakak. Sama. Tidak lama lagi kita akan sampai di rumah kita sendiri, Rahayu. Iya, Kak Ulan. Lihat itu. Atap rumah kita sudah terlihat dari sini. Kau senang sampai ke dekat rumah kita? Tentu saja senang, Kak Ulan. Kalau tinggal di rumah Ki Sabrang, kau senang juga. Jangan diulang-ulang lagi peristiwa itu. Dan jangan ceritakan pada Ramanda.
tentang kejadian itu, Kaulah? Tidak, tapi biasanya Ramadamu tentu akan tahu. Kalau tidak dibilang, dia tidak akan tahu. Bukankah dia sangat arif, Rahayu? Sehingga dia cepat tahu hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Kadang-kadang, Ramanda belum sampai pada tingkatan begitu, Kaulah. Itu, Ramadamu sudah berdiri menunggu kedatangan kita. Aki Japa Ardana sudah berdiri di atas sebuah batu, menunggu kedatangan kedua orang yang selama ini dikhawatirkannya. Sementara Wulandari dan Rahayu mempercepat langkah mereka. Hampir aku menyusul kalian ke Tegalsari, Wulan, karena perasaanku tidak enak. Tidak ada yang terjadi pada diri kami, Aki Japa. Sehingga kekhawatiran Aki hanya kekhawatiran biasa sebagai orang tua. Syukurlah kalau begitu. Dan yang penting, kalian berdua sudah sampai di sini dengan selamat. Berkat doa dari Aki, kami berdua sudah sampai kemari dengan tidak kurang suatu apapun. Wulan, apa kau tidak akan tidur? Belum, Aki. Aku masih memikirkan perjalananku yang baru saja aku jalani. Oh, selesaikah urusan yang kau kerjakan itu? Belum. Apakah akan kau selesaikan juga kerja yang terbengkelai itu? Aku belum tahu, Aki. Jadi, kau urungkan niatmu untuk jadi petapa? Aku juga belum tahu, Aki. Betul kan kataku? Kalau orang semudamu itu pasti belum kuat menghadapi cobaan-cobaan hidup. Sehingga selalu goyah kalau memikirkan sesuatu. Selalu bimbang. Betul kan begitu, Wulan? Betul, Aki. Baru sekarang aku buktikan. Sehingga aku menjadi bimbang. Apa aku harus jadi petapa atau tidak? Jangan kau pakai baju petapamu dulu. Pikirkanlah lagi sebelum kau putuskan jalan hidupmu. Ya, akan aku pikirkan kembali, Aki. Ayo, tidurlah bersama dengan Rahayu. Dia sudah pulas, mungkin karena keletihan di perjalanan. Baiklah, aku memang akan tidur. Aku tidak mau memikirkan dulu hal-hal yang belum terselesaikan olehku. Lebih bagus begitu, Wulandari. Wulandari, kau masih muda. Pikiranmu masih kacau. Kau belum bisa menentukan yang mana yang harus kau pilih di dalam hidupmu. Aku akan memulai tapaku untuk menenangkan hatiku yang tergoncang selama mereka pergi. Aku melihat orang berdiri di halaman rumahku ini. Siapa dia? Dia makin mendekat ke rumahku. Selamat malam. Siapakah Kisanak ini? Aku orang jauh. Orang jauh? Dari mana Kisanak datang? Dari lautan yang jauh. Siapa Kisanak sebenarnya? Dan apa perlu Kisanak datang kemari? Namaku Kira Bumi. Keperluanku datang kemari karena aku melihat cahaya di lereng gunung ini. Oh, Kira Bumi. Maaf, baru kali ini aku mendengar nama Kisanak. Memang namaku jarang terdengar di dunia ramai. Namaku lebih dikenal oleh dunia yang lain. Aku yakin orang ini bukan manusia. Dia pasti berasal dari dunia para siluman. Ternyata aku tidak salah datang kemari, bukan? Karena orang yang aku temui adalah seorang petapa. Maaf, aku memang seorang petapa. Tapi aku tambah tidak mengerti maksud kedatangan Kisanak. Apalagi Kisanak datang dari lautan yang jauh. Aku baru saja datang dari sebuah pantai yang sunyi. Dan di pantai itu aku bertemu dengan seorang gadis. Oh, lalu apa hubungannya dengan aku, Kira Bumi? Karena gadis yang bertemu dengan aku itu mirip dengan gadis yang sedang tidur di samping anak Kisanak itu. Oh, Anindya? Namanya bukan Anindya, tapi Rana Dewi. Namanya pasti Anindya. Cuma dia sudah tidak tahu lagi kalau namanya Anindya. Oh, kalau begitu dia anak Kisanak? Persis. Dia adalah anakku, anak kandungku. Pantas. Pantas kenapa? Pantas dia tidak sama dengan kaumnya yang lain. Kaumnya yang lain? Iya, ternyata dia manusia biasa seperti Kisanak. Kisanak. Di mana dia Kisanak temukan? Di pantai mana? Tempatnya jauh. Susah untuk pergi ke sana. Aku akan pergi ke sana. Biar jauh bagaimanapun juga. Karena dia adalah anakku yang hilang itu. Percuma. Tidak akan sampai Kisanak ke sana. Kira Bumi.
Seberapa jauhnya tempat itu? Jauh sekali. Sudah tidak terbilang berapa tombak jaraknya dari sini. Oh, anakku. Oh, Kirabumi, bagaimana anakku di sana? Apakah dia sengsara? Dia tidak sengsara, bahkan dia bahagia. Karena dia hidup di dalam sebuah istana. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Kisanak jangan khawatir. Kalau aku bertemu lagi dengan dia, akan aku bujuk dia supaya datang kemari. Baik. Terima kasih. Bujuklah dia supaya dia datang kemari. Hanya susah untuk membujuknya. Karena dia sudah tidak kenal dengan sesama manusia. Yang dia kenal hanya kami, orang-orang atas angin. Bahkan dia hanya kenal dirinya yang bernama Rana Dewi. Oh, Rana Dewi. Tapi kalau... kemana Kirabumi tadi? Dia hilang. Apakah aku sedang bermimpi? Tidak. Aku tidak bermimpi. Aku masih bangun. Sabarlah. Kalau memang Kisanak berjodoh, pasti Kisanak akan bertemu lagi dengan anak gadismu itu. Aku akan coba bersemedi. Semoga dalam semediku ini aku bisa bertemu dengan anakku itu. Yang mana pantai itu, Kirabumi? Itu, di sana, di tepi pantai yang putih itu. Kenapa belum juga datang anakku itu, Kirabumi? Mungkin sebentar lagi dia datang. Nah, lihatlah ke atas sana. Ada sesuatu yang muncul dari balik awan itu. Seorang ratu? Itulah anakmu, Kijapa. Betulkah dia? Betul. Oh, kenapa pakaiannya seperti seorang ratu? Karena dia tinggal di dalam istana. Dan di dalam istana itu dia menjadi adik seorang raja. Oh, anakku. Nah, dia bingung. Tampaknya dia tidak mau kemari. Kenapa dia tidak mau? Karena dia ragu melihat kehadiran Kisanak. Kalau begitu, aku harus bersembunyi. Tidak usah, Kijapa. Anakmu sudah turun ke tepi itu. Nah, mari kita ke sana. Ya. Apalagi keperluanmu memanggilku Kirabumi? Dan siapa orang ini? Aku memanggilmu untuk memperkenalkan orang ini padamu. Siapa dia? Tataplah baik-baik wajahnya. Pasti kau kenal dia. Maaf, aku tidak kenal dengan dia. Aku Aki Japa Ardana. Japa Ardana? Iya, Japa Ardana. Aku tidak kenal dengan nama itu. Asing bagiku nama itu. Biarlah aku yang bicara dengan dia, Kijapa. Silakan. Rana Dewi. Bicaralah, jangan ragu-ragu. Aku membawa Aki Japa kemari untuk mengatakan padamu bahwa Aki Japa ini sama denganmu. Duniamu dengan dunia dia sama. Sehingga kau tentu akan sadar siapa dirimu sebenarnya. Kau bicara apa, Kirabumi? Bicara yang tidak ada gunanya bagiku. Aku bicara menyambung pertemuan kita yang terdahulu. Aku tidak mau tahu lagi dengan pertemuan kita yang terdahulu. Kau masih begitu. Masih pemarah. Sehingga kau akan kalah dengan Wulandari. Kirabumi, kenapa kau selalu membanding-bandingkan aku dengan Wulandari? Aku tidak mau. Aku akan pergi. Tunggu. Jangan cepat marah begitu. Bicaralah seperlunya. Aku turun kemari hanya ingin mendengar apa yang kau butuhkan dariku. Bukan apa yang harus aku ingat-ingat. Aku hanya ingin bicara bahwa menurutku kau adalah bagian dari orang ini. Bukan bagian dari istanamu yang megah ini. Kalau hanya untuk mendengarkan itu, lebih baik aku kembali. Ingat! Dia pergi, Kijapa. Dia memang sudah tidak mau kembali rasanya, Kirabumi. Jangan putus asa dulu. Masih banyak kesempatan. Walau susah untuk membujuknya. Hari sudah pagi. Berarti perjalanan sukmaku cukup lama. Anakku. Ternyata kau masih hidup. Tapi hidupmu sudah di dunia yang lain. Dunia kaum Kirabumi yang datang padaku tadi malam. Buat apa aku urus lagi dunia ini? Sedangkan hal ini hanya kemauan Kisabrang saja. Walau sebenarnya aku harus menuntut balas pada Gandini atas kematian ibuku. Kakak Wulan, kakak baru bangun? Tidak, Rahayu. Aku tidak bisa tidur semalaman. Kakak tidak tidur tadi malam? Tidak. Bahkan kakak tahu kalau tadi malam ada tamu yang datang ke gubuk kita ini.
Siapa yang datang ke Wulan? Orang-orang dari Tegal Sari? Entahlah, aku tidak tahu. Mungkin Ramanamu yang tahu. Karena tamu itu bicara dengan Ramanamu. Kau tahu ada yang datang tadi malam kemari, Wulandari? Iya, Aki. Karena kebetulan aku tidak tidur. Jadi, kau tahu pembicaraan kami tadi malam? Samar-samar, karena tamu itu bicaranya tidak jelas. Seperti orang bergumam saja. Rupanya kau tahu ada tamu tadi malam. Tapi ada bagian yang jelas kau dengar? Ya, tamu itu bicara tentang Rana Dewi. Betul begitu, Ramanda? Betul, anakku. Rana Dewi? Kau suka kalau kakakmu itu kembali lagi kemari, Rahayu? Tentu saya suka, Kak Wulan. Sehingga saya akan punya 2 kakak yang wajahnya mirip satu dengan yang lain. Sama-sama cantik, sama-sama berambut panjang. Hanya yang satu ada tai lalat di bibirnya, sedangkan yang lain tidak. Anakku, belum tentu kakakmu itu bisa kemari. Karena dia sudah terkena belenggu dunia yang lain. Apakah aku tidak mirip dengan kalian, Daya? Maksud Kanjeng Ratu? Apakah aku bukan termasuk orang-orang kaum atas angin ini? Siapa yang bilang seperti itu, Kanjeng Rana Dewi? Iya, aku hanya bertanya saja. Bentuk kita sama, Kanjeng. Kulit kita sama. Rambut kita sama. Semuanya sama. Bahkan Kanjeng lebih cantik dari kami-kami ini. Ada orang yang mengatakan bahwa aku bukan berasal dari negeri di balik awan ini. Berasal dari mana, Kanjeng Ratu? Itu, aku berasal dari dunia sana. Mana mungkin, Kanjeng Ratu. Kalau Kanjeng Ratu berasal dari dunia sana, tentu Kanjeng Ratu tidak mungkin bisa kemari. Karena tidak sembarangan orang bisa masuk kemari, Kanjeng Ratu. Iya juga ya. Tapi dari mana asalku dulu ya? Bukankah Kanjeng Ratu berasal dari negeri Karangbiru? Iya, tapi aku merasa ada lagi tempat aku berasal. Bukan negeri Karangbiru. Rana Dewi masih murung memikirkan kejadian yang dialaminya. Sementara para dayang sibuk menghibur adik raja yang sangat mereka sayangi itu. Sementara itu pula, Rana Dewi mulai ragu. Dia bertanya pada dayang pengasuhnya tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya beberapa waktu yang lalu. Sehingga dayang pengasuhnya menjadi heran. Kembali malam ini, aku melihat bayangan orang berdiri di halaman rumahku. Betulkah apa yang aku lihat ini? Betul. Apakah aku tidak bermimpi? Tidak. Jadi, betulkah kau yang datang ini Anindya? Bukan, aku Rana Dewi. Iya. Maaf, aku lupa kalau namamu itu Rana Dewi. Jangan samakan aku dengan bangsamu. Aku berasal dari kaum atas angin. Sedangkan kau berasal dari manusia biasa. Apa yang kau lihat? Betul. Dia bukan berasal dari manusia biasa. Kakinya tidak menginjak tanah. Tapi wajahnya mirip dengan Anindya. Dia memang Anindya yang telah terkena ilmu serap Lambano. Apa yang kau perhatikan? Aku hanya ingin bertanya, mau apa kau datang kemari? Aku datang kemari ingin melihat bentuk wajah Wulandari yang sebenarnya. Dari mana kau tahu kalau tempatku ini ada gadis yang bernama Wulandari? Aku tahu dari Kira Bumi. Kalau kau ingin melihat wajah Wulandari, pergilah ke sana. Dia sedang bersemedi di sana. Baik. Aku jadi ragu. Apakah ia itu adalah betul anakku atau tidak? Iya. Coba aku dekati ke sana. Betul dia anakku. Tapi sudah sampai beginikah jadinya? Sehingga dia sudah tidak berdiri, tidak menginjak bumi lagi. Anakku Anindya. Inikah gadis yang bernama Wulandari itu? Betul sekali. Jangan kau sentuh wajahnya. Dia sedang melakukan semedi. Sentuhan jari-jariku tidak akan membangunkan dia dari semedinya. Karena duniaku dan dunia dia juga berbeda. Jari-jari tangan itu memang jari-jari tangan anakku, Anindya. Wajahnya betul-betul mirip aku. Tidak ada satupun yang membedakan antara kami berdua. Hanya dia mempunyai tahi lalat di tepi bibirnya. Kalian berdua memang tidak ada bedanya. Sehingga aku pun sulit memperhatikan kalian berdua. Hanya wajahnya sangat lembut, tidak keras seperti wajahku. Nah, Aki Japa. Iya. Hari sudah mau pagi.
Aku harus kembali ke negeriku. Kenapa kau harus kembali ke sana, Rana Dewi? Kenapa kau tidak tinggal saja di sini bersama Wulandari? Percuma, Ki Japa. Andai aku tinggal di sini pun tidak ada gunanya. Pasti banyak gunanya. Tidak ada gunanya. Kalian tidak akan bisa menyentuh tubuhku. Kalian tidak akan bisa melihat sosok tubuhku bila matahari telah terbit. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat kaum kami pada siang hari. Tapi kau bukan berasal dari orang-orang atas angin, Rana Dewi. Kau berasal dari bangsaku. Seperti manusia biasa yang lain yang ada di atas bumi ini. Tidak, Ki Japa. Aku bisa buktikan bahwa aku bukan bangsamu. Nah, buktikanlah, Rana Dewi. Aku akan menyaksikannya. Kalau memang begitu, akan kita tunggu matahari terbit. Dengan terbitnya matahari, maka sosok tubuhku akan hilang perlahan-lahan. Nah, Rana Dewi, matahari mulai memancarkan sinarnya. Dan tubuhmu masih tampak jelas olehku. Belum saatnya aku hilang dari hadapanmu, Aki Japa. Karena matahari belum bersinar dengan sempurna. Sekarang terbukti bahwa dia tidak hilang terkena sinar matahari. Aku ingin menangkap tangan anakku ini. Tapi apakah tidak tergesa-gesa? Apakah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan? Nah, Aki Japa, tubuhku mulai sirna perlahan-lahan. Anakku! Aku akan kembali ke negeriku, Aki Japa. Sampaikan salamku untuk Wulandari. Oh, anakku. Ada apa, Aki Japa? Kenapa Aki Japa berteriak tadi? Oh, maaf, Wulandari. Aku telah mengganggu semedimu. Tidak apa, karena aku juga akan mengakhiri semediku. Apa sebenarnya yang terjadi, Aki Japa? Rana Dewi, dia tadi berdiri di hadapanmu. Lalu baru saja dia hilang perlahan-lahan. Rana Dewi datang kemari, Aki Japa? Iya, Wulandari. Dia lama memandang wajahmu. Sayang sekali, aku tidak sempat bertemu dengan dia. Wah, Dayang. Ada apa, Kanjeng Ratu? Hampir aku tidak bisa kembali kemari, Dayang. Kenapa, Kanjeng Ratu? Apa yang telah terjadi? Ketika aku berdiri di lereng Gunung Dempo, aku melihat wajah seorang gadis petapa yang mirip dengan wajahku. Sehingga aku merasa kesal. Karena Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tanpa aku sadari, kakiku menjejak tanah. Aduh, Kanjeng Ratu, berulang lagi kejadian itu. Betul, Dayang. Bahkan ketika matahari mulai bersinar, aku merasakan panasnya sengatan matahari itu pada kulitku. Sehingga hampir saja aku tidak bisa datang lagi kemari. Karena tubuhku mulai terasa berat. Kanjeng Ratu, kenapa Kanjeng Ratu mengalami hal seperti itu? Entahlah, Dayang. Lalu bagaimana Kanjeng Ratu bisa kemari lagi? Aku pejamkan mataku. Aku hilangkan semua rasa kecewa yang membebani diriku. Sehingga tiba-tiba tubuhku kembali enteng dan sirna ditelan sinar matahari pagi. Syukurlah Kanjeng Ratu bisa kembali lagi kemari. Lalu aku ini siapa sebenarnya, Dayang? Apakah betul aku berasal dari orang-orang dunia sana? Ataukah aku memang berasal dari orang-orang atas angin ini? Kanjeng Ratu, jangan terlampau dipikirkan. Bagaimana aku tidak memikirkannya, Dayang? Karena kejadian ini berulang lagi pada diriku. Mungkin Kanjeng Ratu sedang sakit. Kanjeng Ratu perlu beristirahat. Apakah betul begitu, Dayang? Betul, Kanjeng Ratu. Wajah Kanjeng Ratu tampak merah menahan sakit. Baiklah, aku memang perlu istirahat. Jadi juga kau pergi rupanya, Batara. Iya, Nyilota. Pagi-pagi begini kau sudah harus jalan ke ibu kota kerajaan Singasari. Iya, Nyilota. Aku dan Ki Gupuh akan kembali kesepian sepeninggalmu nanti. Kalau aku ada umur, aku tentu akan kembali lagi kemari, Nyilota. Apakah kau tidak rindu untuk kembali kepada kedua orang tuamu, Batara? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku tidak punya orang tua lagi, sehingga aku menjadi pengembara yang berjalan kemana kakiku melangkah? Oh ya, Batara, aku lupa tentang ceritamu itu. Maklumlah, semakin hari umurku semakin tua. Sudahlah, Nyilota. Jangan banyak-banyak membungkuskan sarapanku itu. Biarlah, supaya kau tidak kelaparan di jalan. Ibu kota kerajaan kan jauh dari sini. Nyilota ada-ada saja. Kalau kau pergi berperang nanti, hati-hatilah. Jangan seperti anakku. Kalau bisa, kau bersembunyi saja, Batara. Supaya umurmu bisa panjang.
tidak tewas di dalam peperangan nanti. Sehingga kau bisa kembali lagi kemari. Mana boleh seorang prajurit berperang seperti itu, Nyi Lota. Oh, jadi tidak boleh? Ya tentu saja tidak boleh, Nyi Lota. Kalau begitu, nasibmu akan sama dengan anakku, Batara. Kau juga akan tewas dalam peperangan nanti. Istriku, nasib orang itu tidak sama satu dengan lainnya. Iya, seharusnya memang tidak sama, Ki. Karena aku tidak mengharapkan nasib Batara sama dengan nasib anak kita. Cepatlah membungkus penganan itu. Nanti Batara terlambat sampai di ibu kota. Aku memang sengaja melambat-lambatkan bungkusan ini, Kang Gupo. Supaya Batara masih lama di sini. Kau ini aneh, Lota. Kalau Batara terlambat, dia pasti akan kena marah oleh perwira kerajaan. Betul begitu, Batara? Betul, Nyi Lota. Aku tidak tahu. Sudah, cepatlah sedikit. Sudah selesai, Kang. Nah, ini Batara untuk bekalmu selama perjalanan ke ibu kota kerajaan. Terima kasih, Nyi Lota. Terima kasih, Aki Gupo. Aku akan pergi menunaikan tugasku demi untuk kejayaan kerajaan Singasari. Aku mohon doa dan aku mohon maaf bila selama aku berada di sini telah menyinggung perasaan Nyi Lota ataupun perasaan Aki Gupo. Tidak, Batara. Bahkan kami berdua sangat berat melepas kepergianmu. Karena kau sudah kami anggap sebagai pengganti anak kami yang tewas di medan perang. Tapi kini kau juga pergi ke medan perang. Padahal kau tahu medan perang itu sangat berbahaya untuk keselamatan jiwa manusia. Sudahlah, Lota, sudah. Hapus air matamu. Ayo. Nyi Lota, aku pasti kembali kemari kalau Gusti Yang Maha Agung menghendaki. Sudahlah, Batara. Cepatlah berangkat. Orang-orang lain sudah mulai menunggang kuda. Mereka menuju ibu kota kerajaan. Oh iya, Ki Gupo. Doakan aku. Aku melihat Kang Batara pergi berperang. Dia tampak gagah menunggang kuda. Iya, Kanjeng Ratu. Kemana dia akan pergi berperang? Pasti ke tempat gadis yang bernama Wulandari itu. Kini dia akan bisa bertemu dengan kekasihnya itu. Karena dia akan menyeberangi lautan, naik dengan kapal-kapal layar yang besar. Tentu dia akan bahagia bisa bertemu dengan kekasihnya, Kanjeng Ratu. Tidak boleh terjadi. Itu tidak boleh terjadi, Dayang. Akulah yang memiliki Kang Batara, bukan Wulandari. Tapi bukankah dunia Kanjeng Ratu dengan dunia Batara jauh berbeda? Apakah tidak terlampau hina bila Kanjeng Ratu menjadi istri Batara? Betul juga kata-katamu, Dayang. Bukankah aku berasal dari kaum atas angin, sedangkan Batara berasal dari dunia sana? Sudahlah, Kanjeng Ratu. Lupakanlah laki-laki itu. Kanjeng Ratu sedang sakit. Kanjeng Ratu harus banyak beristirahat. Aku susah melupakan dia, Dayang. Karena dialah laki-laki yang selalu datang dalam mimpiku. Bahkan dalam mimpi itu, dialah yang akan menjadi calon suamiku kelak. Apakah bukan karena mimpi itu Kanjeng Ratu menjadi sakit seperti sekarang ini? Mungkin juga. Tapi kalau memang iya, aku tidak peduli. Asal Kang Batara bisa menjadi milikku. Kanjeng Ratu, kenapa Kanjeng Ratu berpikir seperti itu? Lihatlah, wajah Kanjeng Ratu kembali memerah. Pertanda Kanjeng Ratu kembali sakit. Biarlah, Dayang. Akan aku tahankan sakitku ini sebentar. Demi laki-laki gagah yang sedang menunggang kuda itu. Dan Kanjeng Ratu mau kemana? Aku akan mencegatnya sebentar di tikungan jalan itu. Jangan, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu sedang sakit. Tidak apa-apa. Aku hanya sebentar. Wulandari. Bukan. Aku Rana Dewi. Kau pasti Wulandari. Aku Rana Dewi. Rana Dewi berasal dari orang-orang atas angin. Tidak mungkin Rana Dewi bisa menjejakkan kakinya di bumi ini. Apakah kakiku menjejak bumi? Kakimu memang menjejak bumi, Wulandari. Aku Rana Dewi, bukan Wulandari. Rana Dewi masih berkeras membantah kata-kata Batara. Sementara Batara tampak tersenyum gembira. Karena dia menganggap yang berdiri di tengah jalan itu adalah Wulandari. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-15 Kelopak Bunga Teratai, dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara
bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegal lim Duta Rema, dan jamu godok Cat Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.